Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Hello. How are you going today? I hope you all healthy and Allah is protection. We are meeting me again with Miss Puji, is English teacher. Today we have to learn from home right now. So today we will continue our material or our lesson in new topic that is a descriptive tag. Okay, get ready for the lesson. Jadi pertemuan kali ini Ibu akan memberikan materi baru yaitu mengenai descriptive tag, di mana descriptive tag di sini sebenarnya sudah kalian dapatkan di saat kalian SMP dulu. Jadi Ibu tinggal review atau mengulang. Oke? Overview atau dasarnya. Nanti di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan 4 point in descriptive tag. The first is definition, yaitu pengertian. And the second is social function, yaitu fungsi sosial. And the third is generic structure, yaitu struktur kebahasaan. And the last is language feature, yaitu ciri-ciri kebahasaan. The first is definition. Descriptive tag is a genre of tag which contains explanation and description of an object from its shape, function, characteristic, and etc. The object can be varied. It can be a person, an animal, a place, a thing, and etc. Maksudnya di sini adalah descriptive tag itu adalah sebuah tag atau sebuah jenis tag yang berisi penjelasan atau dan mendeskripsikan sebuah objek dari bentuknya, fungsinya, dan karakteristiknya. Dan objeknya di sini bervariasi. Misalnya kita mendeskripsikan orang, bisa juga binatang, tempat, ataupun benda. Jadi pada dasarnya descriptive tag itu adalah teks yang menggambarkan tentang orang, tempat, atau sebuah benda. Bisa juga diartikan descriptive tag itu adalah teks yang menjelaskan gambaran seseorang atau benda atau tempat dan binatang. Oke, the second is social function atau fungsi sosialnya dari descriptive tag. The first is to describe an object, yaitu mendeskripsikan sebuah objek. And the second is to inform the reader about a particular thing. Yang kedua adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang sebuah fakta atau keterangan sesuatu. Itu fungsi dari descriptive tag. Mungkin ada tujuan dari descriptive tag. Tujuan dari descriptive tag itu menggambarkan atau mengungkapkan orang, tempat, atau benda tertentu. Selain itu, descriptive tag itu bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan ciri-ciri dari orang, benda, atau tempat tertentu secara umum dan sederhana tanpa adanya penelitian secara mendalam dan menyeluruh. Itu
tujuan dari descriptive tag. Oke, next. Nah, generic structure. There are two generic structure to point in the. There are two generic structure about descriptive tag. The first is identification and the second is description. Identification. This is section in the first paragraph is to identify something to be described. Identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi di dalam identification itu berisi pengenalan apa atau siapa yang dideskripsikan. Dalam identification tersebut itu biasanya berisi tentang identifikasi hal atau seorang yang akan dideskripsikan. Misalnya di sini tadi ada orang, ada tempat, hewan, dan lain sebagainya. And the second is description. Description, this section in the second paragraph contain the detail about something that already introduced to the reader in the first paragraph. Maksudnya di sini adalah dalam poin kedua, deskripsi itu berisi tentang penjelasan atau penggambaran tentang hal atau seseorang dengan menyebutkan beberapa sifatnya. Dan bisa juga dibilang description ini berisi informasi lebih lanjut terkait dengan benda, tempat, hewan yang akan dideskripsikan. Okay, and the next, language feature. There are four language feature in the text descriptive atau descriptive tag. The first, use simple present tense. Jadi dalam descriptive tag itu menggunakan simple present tense. Jadi waktunya sekarang. Nah, simple present tense di sini pola kalimat yang digunakan adalah simple present tense karena menceritakan fakta dari objek deskripsi. Kenapa kok kita menggunakan simple present tense? Itu dikarenakan dalam descriptive tag itu menceritakan fakta dari objek deskripsi. And the second, use adjective. Jadi menggunakan kata sifat. Nah, penggunaan kata sifat di sini untuk memperjelas noun atau kata benda, misalnya a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jakarta, and etc. Jadi masih banyak lainnya contohnya. Jadi kita menggunakan adjektif atau kata sifat. Kata sifat di sini kan tadi sudah Ibu sebutkan banyak sekali ya, handsome, and then ada lagi tadi apa, beautiful dan lain sebagainya. Itu termasuk adjektif. And the third point is use specific participant. Nah, di sini maksudnya kita menggunakan specific participant di sini adalah memiliki objek tertentu. Jadi tidak bersifat umum dan unik, hanya ada satu. Seperti itu. Selain itu, yang keempat adalah use action verb. Maksudnya di sini adalah terdapat kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitasnya bisa dilihat, misalnya run, sleep, walk, cut, and etc. dan lain sebagainya. Itu maksud dari action verb.
Nah, selain itu, untuk language feature-nya itu atau unsur kebahasaan atau ciri-cirinya itu subjek yang digambarkan itu ditulis secara jelas dan spesifik. Jadi seperti contohnya tadi di poin 3, jadi intinya digambarkan atau ditulis secara jelas dan spesifik. Seperti itu. Nah, this is a example. Jadi Ibu berikan contoh. Yang di sini adalah contoh descriptive text. This is my Persian cat. I have a Persian cat. Its name is Kiki. Kiki has short leg, large eyes, and short muzzle. Kiki has long and soft fur. Kiki likes fish and milk. Kiki is playful and I love it so much. Jadi di sini saya menceritakan bahwa saya itu saya penulis ya maksudnya. Saya memiliki kucing Persia. Dan di mana kucing tersebut dinamakan Kiki. Dan Kiki di sini mempunyai kaki yang pendek, matanya besar bulat, and short. Dan di sini intinya di sini adalah kita mendeskripsikan sebuah binatang. Jadi ciri-ciri binatang memiliki kaki pendek, terus mata besar, ada lagi apa ya ini maksudnya? Short muzzle. Muzzle itu hidungnya pendek. Dan Kiki has long and soft fur, berarti bulunya panjang dan lembut. Kiki like fish and milk, jadi Kiki suka ikan dan susu. Kiki is playful and I love it. Nah, di sini saya sangat-sangat menyukainya. Oke, ini adalah contoh dari descriptive text. Do you have any question about this one? Well, that also your lesson for today. Thank you for watching and don't forget like, comment, and subscribe this lesson sebagai ganti bahwa kalian hadir atau mengikuti mapel Ibu. Oke, di sini I have a segment for you. Find example about descriptive text and analyze about generic structure, social function, and language feature. Jadi tugas kalian ini adalah tugas individu, kalian catat di buku tulis, cari contoh descriptive text, dan nanti setelah kamu cari descriptive text, kamu analisis mana generic structure-nya itu mana aja, social function-nya itu apa, dan language feature-nya itu yang mana. Jadi kamu analisis. Okay, I think enough and see you again and have a great day and thank you.